Baik, di sini kami sudah berada di Racana Desain. Di sini kami akan mewawancarai dari owner di sini. Di sini kami akan membuat tugas wawancara dari teori perancangan, teori metode perancangan 1. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas luangan waktunya dan tempat yang disediakan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Gradi Padana, sering dipanggil Ode. Saya Iko Mangjapa Anggriana, bisa dipanggil Komang Japan. Dan tujuan kami wawancara ini itu ingin mengetahui lebih dalam dari biografi Bapak, dari pengalaman Bapak, dan dari hasil-hasil karya yang sudah Bapak buat sampai saat ini. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dari Bapak dulu. Oke, terima kasih D sama Komang. Jadi saya sebagai prinsipal di Racana Desain. Jadi nama lengkapnya Kadek Sosiawan, nama kerennya Deksos, dipanggil Deksos. Apa lagi? Itu aja. Status sudah laku. Ini aku. Mungkin masih dalam biografi dari pendidikan dari kuliah di mana? Oke, nah jadi kuliahnya sebenarnya kita di basicnya di desain interior. Jadi di bawah program studi seni rupa dan desain. Tahun 1995 kita kuliah, kemudian tamatnya tahun 2000 S1, kemudian saya melanjutkan di jenjang pasca sarjana di Universitas Udayana juga di jurusan arsitektur. Nah, kemudian di tahun 2020 kemarin juga melanjutkan di program profesi insinyur di Universitas Udayana. Tahun berapa nih? Tahun 2020. Ya, hampir bersamaan dengan selesai saya di S2, jadi lanjut di program profesi insinyur. Sebelum kuliah nih kok Bapak SMA tapi SMK kan? SMA. Ya, SMA umum. SMA umum. Ini untuk asli Bapak dari mana? Nah, kalau asli dari Bangli, dari Banjar Selatan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Berarti menetap udah lama. Menetapnya sudah, nah kita sebenarnya kampungnya di Bangli, kemudian tahun pas kelas 4 SD, kelas 4 SD, kalau nggak salah naik ke kelas 5 kita pindah ke Denpasar, kemudian pindah sekolah di SD di Denpasar, kemudian SMP-nya di Denpasar, kemudian SMA-nya SMA umum di Denpasar, kemudian baru ke S1 di Udayana interior, kemudian di S2 Udayana juga, kemudian program profesi insinyurnya di Udayana. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Lebih baik manggil Bapak nih? Boleh, bebas, boleh. Bebas. Nah kan arsitek, itu bagaimana awal mula Bapak bisa terjun ke dunia arsitek? Apa memang dari kecil udah punya cita-cita ingin jadi arsitek, ingin jadi pendesain gitu? Ya, mungkin gini. Jadi saya cerita sedikit bahwa keinginan atau passion itu sebenarnya dari kecil itu kita belum tahu bahwa akan ingin jadi apa. Tetapi ada ketertarikan waktu SMP atau SMA. Jadi ada ketertarikan terhadap satu mata pelajaran, ya, mata pelajaran menggambar. Seni ya, menggambar dulu. Jadi ada pengenalan terkait dengan menggambar perspektif dulu di SMA kalau tidak salah. Jadi saya ada ketertarikan terkait dengan gambar dan seni, sehingga mencoba mencari satu jurusan yang dekat dengan itu. Nah, pilihannya sebenarnya dua, arsitektur dan desain interior. Nah, syukurnya adalah saya akhirnya kan bisa menyelesaikan kedua-duanya. Hanya berbekal keinginan atau berbekal karena kesenangan di dunia menggambar gitu, menggambar perspektif dulu, belum ngerti menggambar arsitektur, belum menggambar interior, belum yang saya pahami dulu waktu SMA itu adalah menggambar perspektif. Berarti pas lulus SMA ini langsung
desain interior di orang ya. Oke. Nah jadi awal mulanya waktu SMA karena ada ketertarikan terkait dengan gambar dan kita mencari informasi-informasi jurusan yang berkaitan dengan gambar, pilihannya kan ada dua, arsitektur dan interior. Nah waktu itu kita memilih arsitektur, pilihan pertamanya adalah arsitektur, kemudian yang kedua adalah interior di Udayana karena seleksinya saya dapatnya di interior atau di seni rupa dulu, program studinya dari seni rupa. Kemudian akhirnya kita memilih di interior. Nah harapannya adalah dunia interior itu kan berdekatan dengan dunia arsitektur. Nah jadi akhirnya menjadi apa yang keinginan kita dari awal terkait dengan profesi di dunia bidang menggambar dulu waktu SMA, bayangan saya waktu itu akhirnya terpenuhi lah bahwa sudah ada satu ruang yang bisa menampung apa yang menjadi keinginan saya waktu SMA. Itu kira-kira gitu. Jadi interior di Udayana gitu. Apa nih kok perbedaan saat menempuh di dunia interior sareng arsitekturnya nih Kak? Perbedaannya sebenarnya adalah konsentrasi atau penekanan di bidang interior dan di arsitektur ya. Perbedaannya adalah ada berbeda fokus. Ya ada berbeda fokus karena kalau kita pahami bahwa satu karya arsitektur itu di mana di dalamnya sangat terlibat banyak disiplin ilmu yang berbeda dengan arsitek. Seperti kita pahami bersama di sana ada satu profesi interior atau desainer interior, kemudian satu pengetahuan terkait dengan struktur, kemudian pengetahuan terkait dengan mekanikal elektrikal, kemudian termasuk plumbing, termasuk pada banyak hal. Nah sehingga yang penting sebenarnya adalah kita harus mulai mampu bersinergi, bekerja sama, membangun pikiran bahwa kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Kita pasti masih memerlukan tenaga-tenaga pihak lain dalam rangka mewujudkan satu cita-cita besar terkait dengan misalnya karya arsitektur. Karya arsitektur yang sukses adalah arsitektur yang mampu mengakomodir. Arsitektur yang sukses adalah arsitektur yang mampu mengakomodir semua aktivitas-aktivitas di dalamnya. Tentunya untuk bisa menampung semua aktivitas di dalamnya itu perlu kita berkolaborasi dengan banyak profesi ilmu, banyak bidang ilmunya yang harus kita, tidak bisa hanya kita arsitek saja. Kalau misalnya kita sebagai seorang arsitek tetapi kita tidak bekerja sama atau tidak berkolaborasi dengan orang struktur, kan bisa dibayangkan bagaimana dari sisi standarisasi keamanan bangunan misalnya. Kemudian kalau misalnya kita sebagai seorang arsitek tidak bekerja sama dengan seorang mekanikal elektrikal misalnya, bisa juga dibayangkan bagaimana keberhasilan perancangan arsitekturnya kalau tidak mengoptimalkan juga rancangan mekanikal elektrikalnya. Ternyata dari sisi visualnya apa bangunan itu bagus, tetapi ternyata dari sisi mekanikal elektrikalnya tidak support. Misalnya contohnya di toilet atau di restroom ternyata airnya macam, kemudian drainnya tidak lancar, kemudian AC-nya misal kalau misalnya pakai AC, kan bisa dibayangkan bahwa sesuatu karya arsitektur itu hanya berdiri secara fisik saja, tetapi tidak disupport oleh fasilitas-fasilitas pendukung, di mana fasilitas pendukung itu memiliki peran yang sangat besar terkait dengan keberhasilan perancangan arsitektur. Dari sana yang penghuninya menilai bisa dari kenyamanan dirinya, seperti itu ya dinya. Ya sebenarnya gini, sebenarnya karya arsitektur kita harus melihat bahwa kalau di dunia arsitektur itu kita harus mengenal sivitas. Ya. Semua perancangan itu manusia sebagai titik tolak perancangan. Jadi manusia itu sebagai titik tolak perancangan. Jadi kita harus belajar terkait dengan aktivitas manusianya. Manusia dalam hal ini adalah manusia penghuninya, sivitas itu. Nah jadi keberhasilan seorang perancang dalam dunia arsitektur adalah bagaimana seorang perancang mampu mewadahi
secara fisik mampu mewadahi semua aktivitas-aktivitas penggunanya, dalam hal ini adalah sivitas atau pemiliknya. Kemudian di satu sisi mampu mewadahi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, tetapi di sisi lain juga harus mampu mengakomodir semua harapan-harapan gitu, ataupun faktor-faktor mentalnya, faktor psikologis penghuninya terkait dengan hasil rancangan kita. Karena manusia itu adalah sesuatu hal yang kompleks sebenarnya. Tidak hanya kita bisa melihat dari sisi fisiknya saja, tapi manusia satu dan manusia lainnya adalah memiliki latar belakang yang berbeda-beda terkait dengan status sosialnya, terkait dengan psikologinya, terkait dengan ekonominya, terkait dengan lifestyle-nya, terkait dengan cara hidupnya. Kan banyak hal. Banyak hal. Nah, oleh karena itu secara fisik kita bisa saja menyiapkan ruang, tetapi secara psikologis kita harus mampu mengakomodir semua. Itu bagaimana seorang perancang arsitektur merancang, misalnya pemiliknya adalah seorang bangsawan. Dari sisi sosialnya, status sosialnya dia memiliki status sosial yang lebih tinggi misalnya. Seperti yang kita yakini di daerah ketimuran bahwa hierarki itu masih ada, bahwa kita sendiri harus mampu bisa memenuhi faktor psikologis penggunanya. Nah, misalnya gitu. Kalau misalnya bangsa. Kemudian kalau misalnya ngerancang sebuah rumah dengan ekonomi yang mampu, yang tinggi, faktor ekonomi misal. Bagaimana seorang arsitek mampu menerjemahkan faktor-faktor psikologis penghuninya ke dalam hasil rancangan, sehingga perancangan itu harusnya selain memiliki nilai fungsi, nilai fungsi guna, tapi juga harusnya memiliki nilai fungsi makna. Nah, fungsi guna itu bisa kita terjemahkan ke dalam perwujudan fisiknya, karena bisa menampung semua aktivitasnya, itu fungsi gunanya. Sedangkan fungsi maknanya harus mampu menerjemahkan semua faktor-faktor mentalitas dari penggunanya. Seperti yang saya sampaikan itu adalah tidak bisa kita pungkiri bahwa kalau status orang tinggi atau misalnya profesi lah, kalau kita ngerancang profesi merancang rumah hunian untuk seorang yang profesi sebagai dokter, tentu berbeda ngerancang hunian untuk seorang seniman. Kan sudah berbeda, sudah bisa kita lihat perbedaannya. Misalnya seorang dokter bagaimana cara hidupnya, misalnya seorang higienis dengan kebersihannya, kemudian mungkin kebersihan, kemudian mungkin praktis, kemudian segala macam. Nah, jadi seorang arsitek harus mampu menerjemahkan itu. Tidak hanya sekedar ruang tidur udah ada, ruang ini udah ada, tetapi kan nggak cukup. Nah, sehingga bagaimana menerjemahkan hanya dari satu profesi saja, hanya dari satu sudut pandang profesi saja sudah perjebahnya sudah berbeda. Belum dari sisi ekonominya, belum dari sisi status sosialnya, belum dari sisi lifestyle-nya. Misalnya contohnya adalah ini pengacara atau misalnya apalah profesi. Kompleksitas kegiatannya di luar rumahnya sudah padat. Nah, bagaimana seorang perancang atau seorang arsitek itu bisa menciptakan rumah atau hunian yang orang baru nyampe ke rumahnya langsung udah hilang masalahnya atau hilang kompleksitasnya. Itu kan kita harus mendekati dengan hal-hal yang bukan fisik, hal-hal yang non fisik sebenarnya atau yang abstrak. Nah, yang abstrak itu adalah salah satunya kita harus pelajari tentang gaya hidupnya, kita harus pelajari tentang pergaulannya, kita harus pelajari tentang aktivitasnya, kita harus pelajari tentang hobinya, kita harus pelajari tentang harapannya, tentang goal. Mari kita pelajari sehingga nggak hanya sekedar fisikal aja, ada sesuatu hal di balik fisikal itu yang sebenarnya menjadi tantangan berat bagi seorang perancang atau bagi seorang arsitek untuk bisa memenuhi kebutuhan akan sivitas. Kalau bahasa sederhana kalau di kampus kan, ini sivitas kan gampang, tetapi kan kalau sivitasnya berbeda saja, misalnya kayak ini segini, bertiga saja sudah berbeda ini. Memang secara fisiknya kita sama, mungkin profesinya juga sama. Tetapi kalau dilihat dari sisi psikologi, pemikiran, mentalitas, status sosial, status ekonomi, segala macam, kebiasaan, gaya hidup sudah pasti berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang harusnya diakomodir oleh seorang perancang, sehingga harus mampu menerjemahkan atau membuat fasilitas atau membuat rancangan yang bisa menampung semua harapan-harapan daripada pengguna. Itu tadi kan seputar rumah tinggal ya Pak ya. Jadi untuk
kayak tempat umum nih kok model alayan itu kan banyak nih kok yang datang dari berbagai profesi kan, dan Ya. poin-poin apa aja yang diterapkan dalam idenya itu kan. Nah, jadi gini, kalau ngomongin tentang alaya kan saya berprofesi atau bertugas sebagai perancang interiornya, desainer interiornya. Jadi sama seperti yang tadi bahwa sivitas itu kita pelajari. Tetapi sivitas yang kita maksud dalam konteks alaya itu bukan sivitas personalnya, tetapi adalah sivitas atau aktivitas dalam kelompoknya, komunitas. Gitu. Karena kenapa? Karena public area itu kan kita tidak mungkin mengidentifikasi satu orang itu kemudian kita harus terjemahkan menjadi satu rancangan. Sedangkan orang itu akan terus berubah, berganti terus akan berubah. Oleh karena itu kita belajar tentang karakteristik atau belajar tentang komunitas. Nah, jadi misalnya alaya itu memang diciptakan untuk kepentingan bisa menjadi inkubator, menjadi ruang, memunculkan atau melahirkan kreator-kreator baru di bidang industri kreatif. Gitu. Jadi di sana ada kalau misalnya di bidang seni rupa misalnya ya mungkin ada dari komunitas arsitektur, desain interior mungkin, kemudian desain grafis, kemudian fotografi, kemudian filmmaker, kemudian mungkin kuliner yang nantinya kalau sudah basicnya adalah kata kuncinya adalah kreatif, sehingga apapun profesinya kita bisa akhirnya bersaing untuk bisa kita survive di dalam hidup itu. Nah, itu sebenarnya spirit daripada alaya itu, sehingga saya sendiri sebagai perancang mempelajari pola-pola itu, gitu. Mempelajari pola-pola pergerakan atau pola-pola aktivitas komunitas-komunitas itu, kemudian mempelajari harapan-harapannya, mempelajari keinginan-keinginannya, kemudian mempelajari kelebihannya, mempelajari kelemahannya, dari sisi bagaimana dia menjaga eksistensi berkreativitasnya, sehingga kita mencoba merancang ruang-ruang di mana maksud atau tujuan ruang-ruang itu tercipta adalah untuk bisa melahirkan, menjaga, melestarikan, dan bahkan bisa menciptakan sesuatu hal yang baru yang berkaitan dengan kreativitas anak muda, khususnya di Kota Denpasar. Bisa menginspirasi gitu ya. Itu. Jadi itu sebenarnya ruang inkubator, membangun ekosistem namanya. Itu jadi kita ngerancang orang sana, misalnya orang yang belum paham, mungkin ada adik mahasiswa misalnya hadir ke sana, kemudian belajar apa ada ketertarikan terkait dengan apa. Misalnya terkait dengan fotografi nih. Nah, ada satu komunitas kecil misalnya 10 orang atau misalnya 6 orang, satu komunitas kecil itu nanti bisa dilatih di sana. Nah, jadi bisa dilatih, ada mentornya. Sharing. Ya, ada mentornya, kemudian kita siapkan ruangnya, ruang itu berupa bisa classroom kalau dalam jumlah besar, atau bisa co-working space. Nah, sehingga mereka dilatih tentang fotografi misalnya, kemudian hunting segala macam. Nah, termasuk di sana juga ada ruang pameran untuk bisa show off terkait dengan menampilkan karyanya lah. Nah, sehingga kan terjaga, ekosistem itu terjaga, sehingga harapannya adalah orang-orang yang sudah dianggap mahir di sana, sudah dianggap mahir, mampu bisa menerjemahkan atau mampu bisa menginspirasi atau bahkan mampu menjadi mentor, mampu menjadi coaching bagi teman-teman atau adik-adiknya yang ada ketertarikan terkait dengan bidang. Nah, sehingga saya sendiri harus melihat dari sisi komunitasnya, kemudian harus menjadi jembatan untuk bisa apa yang diharapkan komunitas, apa yang diharapkan oleh pemerintah, supaya ruangan itu atau tempat itu menjadi sebuah pusat ekosistem kreativitas anak muda di Kota Denpasar. Nah, kan dari tadi tuh kayak memenuhi dari penghuninya. Sedangkan kita sebagai arsitek kan ingin menampilkan bahwa ini loh karya dari saya, ini loh dari mananya kita bisa menuangkan dari apa namanya? Kayak estetikanya itu, dari mana kita menuangkan estetika kayak itu gagasan bapaknya itu. Ya. Nah, sebenarnya kan gini, satu yang menjadi titik tolak perancangan kan tetap mengacu kepada penghuni itu, penggunanya. Sivitas lah dalam bahasa kita kan sivitas misalnya. Nah, setiap perancang kan memiliki identitas, memiliki karakteristik. Nah, karakteristik bagaimana caranya menciptakan karakteristik kan gitu sebenarnya pertanyaannya. Sedangkan yang tadi kita omongin tentang sudah kita mengakomodir semua harapan-harapan ataupun mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari sivitasnya. Terus arsitek itu nanti kelihatannya di mana nanti? Itu di mana kita menuangkan dari. Jadi gini, sebenarnya tanpa kita sadari
kesenangan kita atau selera seorang arsitek itu atau konsentrasi seorang arsitek itu akan menjadi sebuah identitas tanpa kita sadari akan menjadi. Nah kemudian di mananya muncul, di elemen-elemen perancangan itu akan muncul. Gitu. Misalnya contoh nih, ada seorang perancang yang konsen sekali terkait dengan green arsitektur. Nah gitu, misal green arsitektur, nanti hasil rancangan itu dia pasti akan sangat konsen dan sangat teliti dan sangat detail terkait dengan green atau eco design itu. Nah sehingga itu akan tervisualisasi dalam hasil rancangannya tanpa kita sadari. Nah dari sisi estetika misalnya adalah saya gaya yang diusung adalah gaya Japanese style misalnya, organisasi ruangnya gitu. Nah tanpa kita sadari bahwa itu akan memunculkan sebuah identitas, memunculkan sebuah karakteristik, tetapi itu akan baru bisa terlihat atau baru bisa akan diamati apabila kita sudah melakukan beberapa hasil karya kita dan memang kita betul-betul konsen terkait dengan apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi konsentrasi itu, bukan hanya kopi saja. Karena ada banyak ini bagus ya kopi aja sini, itu tidak akan memunculkan identitas. Gitu. Misalnya seperti ini saya bikin kantor, ya kan sebenarnya sederhana, tetapi kalau bisa adik-adik lihat ini saya sebenarnya mengkomposisikan bentuk segi empat aja sebenarnya. Kita komposisi segala macam, akhirnya kan saya kayak jendela ini segala macam. Misalnya gitu. Nah, tanpa kita sadari itu kan menjadi identitas dalam sebuah perancangan. Nah, kemudian kebutuhan pemenuhan kebutuhan akan sivitasnya terjaga nggak? Terpenuhi. Kan biasanya ini sebagai ruang kantor, bisa sebagai terima tamunya, bisa segala macam terpenuhi. Secara fisiknya terpenuhi, kemudian secara psikologisnya bahwa nyaman nggak kerja, nyaman kerja. Tapi secara hasil karya arsitekturnya apakah itu memiliki identitas? Memiliki identitas. Nah kan itu cara gininya gitu. Jangan sampai menabrakkan bahwa ternyata kalau kita tidak mengikuti keinginan itu adalah kita hanya ingin mengikuti diri kita, akhirnya baru kita dapatkan identitas. Nggak begitu. Artinya menciptakan fungsi ruang atau menciptakan desain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sivitasnya itu adalah prioritas nomor satu. Kemudian mewujudkan identitas arsiteknya atau arsitek perancangnya atau karakteristik perancangnya itu tanpa disadari pasti akan muncul dengan sendirinya selama kita concern terkait dengan apa yang ingin kita ciptakan. Nah kan gitu, kan barang yang berbeda sebenarnya, tetapi dalam satu kesatuan karya. Terkait soal penuangan itu ada mungkin kan misalnya ada klien yang datang dia ingin kayak gini tapi sebagai Pak Dek nih kok kayaknya kurang gitu, gimana caranya mengkombinasikan? Nah gini, kita sendiri harus pahami betul bahwa pemberi tugas kita atau klien kita adalah kan tidak mengerti atau bukan atau tidak concern di bidang perancangan dan desain. Yang paham terkait dengan ilmu desain kan kita, makanya nyari kita dia. Kalau dia udah paham desain sendiri kan dia sendiri. Tetapi orang itu kan punya selera, orang itu punya keinginan, orang itu punya harapan. Kan gitu ceritanya. Nah, bagaimana menyikapi kalau misalnya seorang klien itu sudah membawa ide-idenya dia, tetapi ide-idenya itu bertolak belakang dengan hasil rancangan kita. Yang itu bagaimana mengkomunikasikan kan gitu sebenarnya kan masalah komunikasi aja nih. Nah, yang penting adalah kita harus belajar mempresentasikan karya kita. Kemudian melakukan pendekatan-pendekatan dalam presentasi itu berupa ilmu-ilmu berdesain. Gitu loh, bukan keegoan seorang perancang. Misalnya, harus begini ini karena bagusnya begini. Nah, itu kan keegoan seorang perancang. Nah, pada dasar bilang bagus karena bagus itu adalah nilainya relatif dan subjektif. Kan tidak bisa orang kliennya bilang saya ini bagus, tidak bilang ini bagus. Kan banyak kasus saya lihat bahwa di saat klien itu tidak diakomodir atau klien arsitek tidak mau akomodir klien, akhirnya kan menjadi lepas nggak bisa nyambung. Di mata seorang perancang atau arsitek itu kliennya dibilang kurang ajar. Tetapi di mata kliennya arsitek bilang kurang aja yang punya duitnya aku, kemudian dia nggak mau ngikutin segala macam. Tetapi harusnya itu hanya masalah pendekatan, masalah komunikasi. Tetapi kita harus menggunakan pengetahuan dalam rangka mengkomunikasikan ide-ide kita kepada klien. Misalnya contoh nih, konsepnya adalah futuristik. Tiba-tiba dia sukanya pintu gebyok. Nah kan sederhana misalnya.
kita pasti bilang oh nggak cocok, saya suka ini, nggak bagus ini Bu. Ya, kalau gitu kan nggak ketemu. Iya. Ya, harus dijelaskan. Nah ini yang penting, belajar tentang bagaimana mempresentasikan karya. Contohnya adalah ide ini kita rancang dengan konsep futuristik, dengan tema futuristik. Futuristik itu kita terjemahkan ke begini. Kenapa futuristik? Karena manusia itu hidupnya bukan di masa lalu, tapi bukan hidupnya ada di masa sekarang, ada di masa depan. Oleh karena itu dasarnya adalah ini kita membangun sesuatu untuk relevan di masa depan. Oleh karena itu futuristik lah menjadi sebuah konsep. Nah, bagaimana saya mendekati futuristik itu menjadi sebuah konsep? Nah, misalnya kan gitu kan, tidurnya ibu enggak lagi tidur kayak begini, tapi tidurnya mungkin kita akan pikirkan satu tempat ya, tapi ibu nyaman tempat, tapi enggak lagi bed. Pintu masuknya tidak lagi ibu harus ada kuncinya kayak begini. Kita bikin flat semua segala macam, sudah tidak sampai tidak kelihatan pintu, tapi di saat ibu nginjak satu lantai saja pintunya langsung kebuka. Nah, misalnya gitu kan, ini kan pendekatan ilmu yang kita pakai, bukan hanya sekedar harus begini, harus begitu, nggak bisa kayak begitu. Nah, begitu cara mengkomunikasikan. Nah, tetapi di saat mentok sekali ternyata, saya nggak suka sama ide konsepnya. Berarti kan kita harus merubah konsepnya. Karena kita nggak bisa kaku terhadap konsep, karena konsep itu adalah visual. Bahwa aktivitas di dalamnya, kalau misalnya kamar tidur, apakah futuristik itu orang tidak lagi tidur, kan tetap tidur. Fungsi-fungsi itu kan tetap harus kita akomodir. Nah, tinggal sekarang harus konsepnya sesuai dengan apa yang dia. Saya kurang tertarik, saya kurang nyaman dengan futuristik karena kan tidak nyambung dengan saya. Apalagi kan saya nggak tinggal di sini. Kalau kita ngomong rumah tinggal misalnya, bukan saya aja di sini, ada kakak saya. Ya saya sih masih bisa, tapi kakak saya nggak ngerti. Ada misalnya segala macam kan bisa aja kita akomodir. Oh, kalau begitu mungkin konsep kita rubah aja. Konsepnya jadi apa misalnya? Tropical, tropis, berarti berubah kita. Tetapi sebelum ngomongin tentang konsep itu kan kita proses wawancara. Harusnya nggak sampai ngerubah konsep. Kalau berarti tahapannya harus di tahapan identifikasi, pengumpulan datanya. Kan gitu ceritanya di tahap wawancara. Artinya kita sendiri harus sedetail mungkin menangkap apa yang menjadi harapan daripada pemberi tugas. Betul. Nyata-nyata orangnya udah gini, saya sukanya tidur itu kayak di film India itu ada kayak raja segala macam. Kita bikin konsep futuristik gitu. Kan nggak nyambung. Berarti kita menangkap itu kita nggak mau. Oleh karena itu harus belajar tentang bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya wawancara, bagaimana caranya apa saja yang diperlukan dalam wawancara, apa saja yang dibutuhkan kepada dari calon klien itu yang kaitannya dengan perancangan, termasuk juga budgeting. Kamu pasti harus itu. Kira-kira budget ibu untuk merancang ini, untuk rumah ini berapa? Itu loh. Kan perlu juga, meskipun nggak ngomong ya kira-kira bu. Jadi ditanya ya, kira-kira parameter segini berapa ya? Kira-kira segini berapa ya? Kan harus tuh. Kalau misalnya kalau nggak tahu segala kita akhirnya ya pokoknya rancang aja. Wah kita seram merancang langsung. Ternyata budgetnya 1 miliar, ternyata rancangan kita 15 miliar. Kan sama aja nggak jadi ya. Ada banyak hal yang sebenarnya harus dilakukan. Nah jadi itu salah satu metode untuk bisa bagaimana merespon permasalahan apabila ada klien yang memiliki ide berbeda, kita memiliki ide berbeda. Harus dicari dulu gitu. Soal penyesuaian gininya juga adat tradisional di sekitarnya juga kan dalam gini juga berarti ya dalam wawancara juga ya. Maksudnya contohnya adat tradisional gimana? Kayak di Bali ini kok bangunan nggak boleh terlalu tinggi. Ada di sekitar. Nah itu kan seorang arsitek kan mampu, harus paham, harus ada informasi terkait dengan regulasi itu. Terus kalau bisa ketinggian bangunan kan regulasi, bukan budaya. Kan regulasi pemerintah itu bahwa di Bali maksimal 15 meter. Kan gitu. Tetapi terkait dengan budaya lokal yang mungkin maksudnya budaya lokal itu adalah kebiasaan di sana. Kayak gitu Ustaz. Perlu diketahui, tetapi apakah kita perlu mengakomodir? Memang sih idealnya setelah perancangan rancangan itu adalah menyatu dengan lingkungan, kan gitu, merespon lingkungan. Artinya itu satu kasus yang berbeda. Saya bilang berbeda tuh kalau kliennya ingin bahwa ini saya biar agak berbeda,
Kenapa berbeda? Karena ini saya bisnis supaya ini menjadi nonjol. Nah, yang menyatu dengan lingkungan kan tidak menonjol ya jadinya. Iya. Nah, misalnya kayak begitu kan itu menjadi apa? Idealnya memang harusnya menyatu dengan lingkungan. Nah, gitu kan, menyatu dengan lingkungan. Harus merespon lingkungan sekitar kan gitu. Artinya perlu juga kita akomodir juga. Misalnya saya nih merancang guest house di Labuan Said. Tanyain dulu. Di awal harus nanyain dulu. Nah, menurut saya begini Pak. Guest house itu identik dengan orang istirahat. Iya. Istirahat orangnya segala macam. Kemudian di Bali itu identik dengan alam. Nah, jadi orang ke Bali itu supaya ketemu dengan vibe alam. Kalau nggak gitu dia tidak terasa di Bali. Iya. Gitu. Oleh karena itu saya modern tropical saya pakai gini Pak, nanti pakai acuan nanti udah bisa. Berarti ada unsur kayunya ya. Nah, jadi ada kombinasi, nanti ada kayu, nanti ada segala macam. Oh ya coba. Oh bisa. Kan dari awal dah kita ngomong. Karena tapi kan tidak serta merta bahwa tropical itu menjadi tiba-tiba muncul. Gitu kan? Lagi harus mengidentifikasi terkait dengan guest house itu orang istirahat, sewa tempat untuk istirahat. Kayak gitu berarti orang perlu nyaman istirahat di sana, perlu tenang, perlu segala macam. Tapi sisi lain dia kan di Bali dia perlu ada mendapatkan feel ada di Bali, bukan di luar gitu. Kan misalnya salah gitu. Saya pingin itu pakai latar belakang konsepnya pakai acuan sehingga nanti adalah tropical konsepnya misalnya kayak gitu kan. Jadi kalau sudah gitu berarti ada kayu nanti kita kombinasi dengan ini kan itu misalnya kita sampaikan kita tuju berarti kan mulai ada kesepahaman antara pemberi tugas dengan perancang itu kan tidak tiba-tiba langsung blank kemudian kita bikin sesuatu yang aneh kemudian kan tidak seperti itu kira-kira begitu. Nah kan dari rancangan-rancangan yang udah pernah Bapak buat itu ada salah satu konsep yang memang harus ini saya tonjolkan dari ide ini. Misalnya ada konsepnya yang tradisional. Nanti Bapak sendiri punya kayak ciri khas Bapak sendiri, ciri khas saya seperti ini. Nanti di situ saya tuangkan tradisional biar beda dari karya-karya yang lain. Nanti di konsep yang lain kayak minimalis ada juga yang ingin ciri khas Bapak yang perlu saya tampilkan di sini seperti ini. Ya ini yang perlu harus saya luruskan sedikit pemahaman. Identitas itu bukanlah sebuah produk, bukanlah sebuah label deh, bukanlah sebuah objek. Ya, kalau misalnya saya identitasnya misalnya mungkin bayangannya kan identitas itu adalah mas-masan. Nah, misalnya nih, itu kan wujud tuh visual itu. Visual. Identitas itu tidak begitu ya. Identitas itu bisa tercapai melalui value, melalui nilai-nilai, bisa melalui komposisi, bisa melalui proporsi, bisa melalui rasa ruang, bisa melalui material, bisa gitu, banyak, bisa melalui garis itu. Nah itu nggak bisa bahwa satu beda. Identitas saya ini di mana pokoknya ada aja nempel yang begini. Nah tidak bisa kayak gitu. Nah bukan maksudnya dalam artian bahwa tidak boleh begitu. Boleh begitu, tapi itu tidak akan menjadi identitas. Nah contoh misalnya seorang perancang yang concern fokus terkait dengan lingkungan misalnya, selalu di dalam rancangannya selalu merespon hal-hal yang sifatnya dalam rangka pelestarian lingkungan atau saving energy lah, kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya dia berkarya selalu mengakomodir material lokal, selalu mengakomodir keterampilan orang lokal, selalu mengakomodir teknologi lokal, lingkungan sekitar, selalu mengakomodir budaya lokal. Nah ini ceritanya. Nah sehingga setiap karyanya selalu menggunakan apa bahan yang ada di seputar ini. Itu wawancaranya dengan pemberi tugas. Misalnya contohnya ternyata di Gianyar di sekitar sini apa ada gini, paras diangkat sama dia. Kalau tukang apa ya, tukang ukirnya ukiran pakai.
teknologi apa? Oh, yang di sini para atau bata, misalnya batanya berbeda, beda teknik dengan bata. Itu dipakai. Nah, sehingga setiap karyanya selalu merespon. Oh, kan berarti lihat identitasnya gitu loh. Jadi rasanya kan bukan sebuah produk begitu identitas itu. Tuh, ada yang satu perancang dia konsen terkait dengan garis. Tuh, mana-mana dia selalu sukanya bermain garis saja. Itu repetisi main. Nanti muncul di mana-mana aja muncul biar di tradisional garis-garis. Biar gini pasti ada permainan garisnya. Misalnya ada yang bermainnya main bidang. Gitu, main bidang. Itu kan tergantung kepada passion perancangnya. Ada di mana-mana pasti bermain bidang. Jadi overlapping bidangnya di satu bidang ini set belakangnya ada bidang. Terus sana ada bidang. Oh gitu. Lalu bermain. Berarti itu menjadi identitasnya. Selalu akan muncul itu, baik itu di karya arsitektur tradisional, baik itu di modern, baik itu di garis arsitektur segala. Pasti itu identitas. Kan bisa tangkap ya. Bukan satu produk yang setiap ini ditempelin enggak. Misalnya contoh kayak kantor saya kan berbeda konsepnya dengan Alaya. Iya. Tetapi ada sesuatu yang bisa orang angkat, deksos sesenggaknya masih deksos. Terus lebih bisa banget. Nah artinya pasti akan muncul loh gitu. Pasti akan ada nanti. Pasti akan. Nah, dari sampai sekarang ini untuk proyek-proyek yang mungkin Bapak dapat ini kebanyakan dari proyek pemerintah atau swasta atau Swasta. Ya, Kebanyakan swasta. 90% swasta. Untuk masyarakat itu ada juga. Ya. Maksudnya untuk masyarakat itu dari masyarakat lokal. Oh ya. Yang... Kalau saya lebih banyak kalau komposisi antara swasta dan pemerintah 90% swasta, 10% pemerintah. Kalau komposisi antara personel dengan company, mungkin 60% personelnya, 40% company. Artinya kerjasama dengan perusahaan. 40% dengan perusahaan kita kerjasamanya, sedangkan klien personal 60%. Gitu. Kalau komposisi antara lokal dan asing, ya mungkin 40% asing, 40% lokal. Nah, jadi untuk ini karya-karya yang udah pernah Bapak buat ini apa aja kalau boleh tahu? Kalau saya ngerancang dari tahun 2000 yang kita pernah ngerancang hotel 97 kamar di daerah Kuto, Grand Wallo namanya. Kemudian ngerancang hotel, Aquarius Hotel di Legian. Kemudian ngerancang hostel. Hostel itu house rumah hotel ada. Jadi ada bunk bed. Jadi kapsul. Yeah. Itu ngerancang itu di daerah Kuto dan di daerah Tuban. Kemudian ngerancang villa. Kemudian kantor. Kemudian rumah sakit. Oh, sampai rumah sakit. Ya, rumah sakit Bali Mandara kita ngerancang ruang inapnya. Kemudian ya rumah tinggal sudah pasti, restoran. Kemudian ruang transit presiden di PIP di Singurah Rai di bandara, ruang transit presiden. Ya, itu yang sudah kita rancang. Untuk pengalamannya Pak, pengalaman di kerjanya sama kuliah itu jauh berbeda? Tidak jauh berbeda, tapi jauh sekali. Jauh sekali. Gini, jauh sebenarnya enggak jauh. Artinya adalah gini, kalau di kuliah itu kita startingnya dari 1 sampai 10 itu di tamat kuliah. Tapi kalau kerja itu dari 1 sampai tidak terhingga. Lihat aja. Yeah. Kalau kuliah kan jelas 4 tahun tamat. Dari nomor 1 sampai nomor 10 aja. Atau misalnya dari semester 1 sampai semester 8. Kan habis satu kuliah. Yeah. Kalau SKS-nya adalah 140 apa berapa? SKS. Itu bedanya. Kalau praktisi dari 1 sampai tidak terhingga. Kan tidak ada batasan.
perbedaannya. Satu, dari sisi perbedaan jarak tidak ada batasan. Kemudian yang kedua, dari segi perbedaan keinginan tidak ada batasan. Banyak ada keinginan segala macam. Kemudian dari fungsi ruang juga tidak ada batasan. Sehingga perlu belajar tentang dasar-dasar perancangan itu, kemudian belajar tentang esensi daripada perancangan itu. Bukan karena sekarang adalah merancang restoran, hanya belajar tentang rancang restoran ini aja. Oh, nanti kalau udah tamat rancang restoran, oh karena bertanya di kuliah rancang restoran. Berarti kalau begitu cara belajarnya, berarti Anda hanya akan mampu merancang apa yang pernah ada tugasnya. Iya. Gitu bedanya. Makanya merancang esensi daripada belajar tentang esensi daripada perancangan. Tuh harusnya kayak begitu. Nah, memang karena kalau sudah menjadi praktisi ada banyak sekali keinginan, ada banyak sekali harapan atau intervensi dari pemberi tugas itu yang harus kita akomodir dan sama-sama memiliki ego. Kalau kita memiliki ego bahwa kita yang tahu perancangan, jiwa merancangnya, ilmu merancangnya kita tahu, tapi pemberi tugasnya dia memiliki keegoan, dia yang punya uangnya. Iya. Kan harus kan nggak bisa kita gitu. Harus sama-sama saling mengakomodir. Nah, di sini kami ingin membahas tentang karya Pak yang di Dharma Alaya nih ke. Karena kan kita juga sempat ke sana, ada melihat pameran arsitektur juga. Itu kan luas nih. Luas. Itu dari mana dapat idenya untuk bisa gimana caranya kita membangun interiornya nih ke. Kan padahal kita udah buat interior desain yang di sini, gimana biar yang di sininya bisa beda gitu jadinya. Tapi berkaitan. Ya. Nah, mungkin gini, itu luasnya kan 4.000 satu lantai itu. 4.000 meter persegi. Satu lantai. Nah, jadi saya juga ngerasain bahwa dalam proses merancang itu energi yang dihabiskan besar sekali. Energi yang dihabiskan besar sekali karena itu pertanggungjawaban saya sebagai seorang perancang. Yang akan dilihat oleh hampir seluruh masyarakat Kota Denpasar dan akan digunakan itu, dan itu akan menjadi kenangan masa depan, hasil karyanya kan gitu. Nah, jadi karena dari latar belakang itu, jadi saya berusaha mengoptimalkan semua energi, mengoptimalkan baik itu waktu, baik itu pemikiran, baik itu energi, baik itu segala macam. Jadi kita fokus waktu itu merancang itu aja. Itu kita rancang itu 6 bulan itu. Ya, 6 bulan. Dan Creative Hub itu atau DNA itu sebenarnya kan adalah barang baru. Iya. Gitu kan, barang baru apalagi di mindset masyarakat pada umumnya. Itu kan barang baru. Ya, kalangan tertentu oke lah paham karena di Jakarta, di Bandung, Surabaya udah mulai ada Creative Hub. Di Bali juga ada beberapa, tetapi waktu itu tahun 2017 atau 2018 itu kan sesuatu hal yang orang nggak ada yang tahu. Ini mau apa sih? Ya, nama apa segala. Makanya saya sendiri belajar awal, harus belajar apa itu kreatif, apa itu Creative Hub, apa segala macam. Kemudian saya harus mencari data, merasakan bagaimana Creative Hub itu di Bandung Creative Hub. Saya main ke Bandung, saya main ke Jakarta Creative Hub, saya main di Surabaya di koridor itu. Dalam rangka untuk mencari data pembanding. Oh, berarti sempat survei jadinya Ya, sebelum survei. merancang. Ya, survei untuk tahu apa Creative Hub itu, apa yang diciptakan di sana, apa dan segala macam itu. Nah, kemudian diskusi banyak dengan pemberi tugas. Kebetulan waktu itu adalah langsung Pak Wali Kota. Jadi Pak Wali Kota inginnya adalah ini tercipta untuk bisa menampung apa itu. Jadi saya mencoba menangkap itu, kemudian mencari informasi-informasi lain, kemudian mencari pembanding-pembanding di daerah-daerah yang sudah terbangun segala macam. Nah, data-data itu semua kita elaborasi, baru kita menentukan sebuah goal atau orientasi dari perancangan itu. Nah, jadi orientasi perancangan itu adalah saya ingin menciptakan sebuah interior atau desain interior kekinian atau modern sebenarnya, tetapi tetap mengacu atau berakar kepada budaya lokal Kota Denpasar. Gitu. Jadi dari sana berangkatnya, sehingga apa yang di fungsi-fungsi ruangnya semua adalah fungsi-fungsi ruang baru, fungsi-fungsi ruang kekinian, fungsi ruang modern. Misal di sana ada ruang classroom, tidak ada pernah di Bali ada ruang classroom. Kemudian ada ruang co-working space, kemudian ada maker space, kemudian ada kemudian ruang audiovisual,
kemudian ada ruang pameran, nah kita kombinasi sehingga kita mampu memenuhi ataupun mencapai sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh komunitas kreatif itu. Nah, tetapi secara visual, saya sendiri sebagai orang Bali juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi bahwa identitas Bali, identitas lokal, khususnya di Kota Denpasar, harus menjadi salah satu spirit, harus menjadi salah satu semangat dalam rangka untuk menunjukkan itu. Nah, sehingga mungkin kalau ada sempat main baru masuk itu adalah ada di koridor itu ada mural, ya spiritnya adalah mural itu atau temanya yang diambil kan ngerebong sebenarnya, salah satu budaya dari Kesiman. Nah, jadi ngerebong sendiri adalah sesuatu identitas yang lokal, yang magis, yang menjadi pelestarian masyarakat di Kesiman, dan salah satu adalah masyarakat Kota Denpasar. Bisa membayangkan bagaimana suasana magis itu, bagaimana realitas kalau misalnya ngerebong. Nah, kemudian saya coba ambil spirit itu ke dalam sebuah rancangan koridor di mana teknik yang kita gunakan sudah modern. Teknik mural itu teknik modern sudah. Teknik di dinding, melukis di dinding, menggambar di dinding, tetapi spiritnya adalah spirit budaya lokal itu. Nah, sehingga itu sudah saya kombinasi bahwa teknik yang kita gunakan adalah modern, kemudian spirit yang masih gunakan adalah lokal. Gitu. Misalnya di sisi belakang, mau tangga naik segala macam itu adalah spiritnya dari cerita Medan. Medan itu kan yang di Seseta. Jadi itu juga kita pakai Nah, kemudian yang di kafe itu, karena ke kafe yang di belakang itu, kafe indoor itu. Kafe indoor itu di sisi timur ya kan saya bikin dinding. Ceritanya adalah atau latar belakangnya dinding itu orang duduk di kafe sambil ngopi, sambil minum, sambil diskusi, kemudian lihat satu dinding itu yang bisa menggambarkan bagaimana suasana Kota Denpasar zaman dahulu. Atau yang kalau saya dalam perancangan saya sebut dinding itu adalah Denpasar dalam mosaik. Jadi kenapa dalam mosaik itu ada pecahan-pecahan kecil yang saya gabung-gabungkan adalah mosaik-mosaik itu saya gabungkan menjadi satu cerita bagaimana suasana Kota Denpasar tempo dulu. Sehingga saya bikin hitam putih itu fotonya. Jadi bagaimana suasana Pekan Payuk, bagaimana Pekan Badung zaman dulu, bagaimana bendungan di Wongan zaman dulu, bagaimana suasana di pasar, bagaimana suasana. Nah, itu jadi adanya sehingga satu dinding itu bisa bercerita banyak terkait dengan bagaimana suasana Kota Denpasar, bagaimana masyarakat atau kegiatan masyarakat Kota Denpasar. Jadi kan hanya satu itu saja sudah kaya sekali value-nya. Banyak sekali yang sudah bisa terinspirasi, banyak sekali yang bisa diceritakan, dan orang sendiri udah mulai kebayang, wah zaman dulu begini ya di Kota Denpasar. Ternyata begini bendungannya, ternyata begini pasarnya, ternyata begini puronya, begini tampilan orang. Nah, kan itu yang kemudian ruang diskusi itu bikin sangat modern ruang diskusinya. Yang duduknya tinggi, yang berbicaranya di bawah, kan lihat tuh yang di sebelah ruang pameran itu. Nah, jadi kita maunya juga ke depan diskusinya tidak lagi orang formal kayak kelas orang duduk kemudian diskusi di depan, sudah tidak lagi, karena kreativitas itu sudah harus mendobrak hal-hal yang sifatnya umum. Atau bahasa sederhananya keluar dari pola-pola umum. Jadi keluar pola-pola umum orang biasanya mungkin, kayak ini misalnya ini kan saya dream nih pakai potong, pakai ini misalnya yang gitu-gitu kan. Tetapi kalau tidak pernah kita coba, tidak pernah kita action, kan tidak akan muncul itu. Hanya menjadi sebuah abstraksi saja. Sesuatu yang abstrak kemudian kita tidak wujudkan. Kan itu tugasnya seorang perancang, sesuatu yang value-value atau nilai-nilai yang bertebaran di semesta bisa kita turunkan menjadi sesuatu yang kan itu sebenarnya tugas seorang perancang itu kan gitu. Karya baru ya. Nah, kan gitu. Kan sederhana sama cuma dreamnya potong siang nyaman. Nah, dari pembuatan perancangan Alayan itu kan sempat yang tadi ke mana ke Bandung. Ke Bandung survei. Survei nih ke. Apakah mendapatkan inspirasi dari bentuknya nih ke? Bukan dari bentuknya. Saya mencari pembanding itu untuk fungsi ruangnya. Apa saja Creative Hub itu, ngapain saja orang di Creative Hub, belajar tentang aktivitasnya.
Karena kan di sini tidak ada, baru ini kita ciptakan, baru pertama kita ciptakan, kemudian kita drive orang masuk ke sana, tapi supaya bisa ditampung aktivitasnya, kan susah itu. Iya, susah. Lain kalau misalnya ada orang yang mau bikin rumah, orangnya kita wawancarai mau bikin kan di sana. Iya. Tapi ini kan masyarakat. Oleh karena itu saya mencari pembanding ke Bandung, saya wawancara apa saja ruangannya, apa saja kegiatannya di sini, ngapain aja orang ada di sini, segala fungsinya saja, sehingga itu yang saya bawa. Berarti Creative Hub itu adalah membangun sebuah ekosistem yang dari hulu ke hilir, dari awal yang nggak bisa diajarin, mahir, pinter, dia ngajarin lagi sampai dia udah bisa making money lah, artinya bisa kerja, dia bisa cari duit sendiri segala macam. Kan itu sebenarnya. Nah jadi dari sana saya belajar ini. Tetapi terkait dengan konsep perancangannya dari kita, dari identitas lokal itu kita combine antara apa yang tadi itu, yang tuntutan modern itu, tuntutan kekinian itu terkait dengan hub, Creative Hub itu, dan mengamankan atau melestarikan dan menjaga budaya lokal itu. Sekarang bahas hotel yang Bapak rancangkan di mana tadi, di daerah Kuta ya? Di sana kan panas. Gimana penyesuaian Bapak biasanya soal kenyamanan dan poin-poin plus pada ruang dan bangunan tersebut? Nah jadi waktu merancang di Kuta, saya diberikan tugas sama klien untuk merancang sebuah hotel gitu. Jadi hotel itu orientasinya adalah karena mereka bisnis, jadi optimalisasi ruang menjadi penting. Optimalisasi ruang itu, jadi kita mengoptimalkan jangan sampai kita banyak ada ruang-ruang yang tidak berfungsi maksimal. Itu dulu secara prinsip yang paling penting harus dipikirin. Nah, terkait dengan bagaimana kenyamanan, bagaimana mengatasi itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sudah sangat mendasar, yang harus kita akomodir dan sudah menjadi sebuah standar sebenarnya. Bukan seorang arsitek ini atau seorang perancang yang lain boleh mengabaikan itu. Itu adalah menjadi sesuatu hal yang prinsip, sesuatu hal yang harus diakomodir terkait dengan keamanan, terkait dengan kenyamanan, itu sudah harus diakomodir. Nah, kiat-kiatnya adalah kita harus melihat dulu kondisi site-nya. Itu salah satu. Kan itu tahap awal, kondisi site bagaimana, site plan-nya lah. Di sebelahnya apa, di mana jalan segala macam, bagaimana akses segala macam. Jadi dari sana mulai berpikir terkait dengan orientasi bangunan, mulai berpikir meskipun itu belum dalam bentuk 2 dimensi, masih abstrak. Ini kalau ada kesana nanti ini ada gitu misalnya kan, dia punya orientasi. Nah di orientasi itu sudah mulai ada bayangan atau visual terkait dengan bagaimana nanti hotel itu terbangun terwujud, atau bagaimana kita menciptakan desain itu. Nah, jadi orientasi mungkin ini swimming pool kita akan bikin unik, kemudian karena itu akan menjadi orientasi, semua orientasinya ke tengah segala macam, sehingga dari sana berangkatnya, kemudian baru mulai kita memetakan zoningnya. Gitu. Block plan lah, block plan. Nah, mulai kelihatan di sana orientasinya kemana segala macam kan gitu, misalnya di mana tangga, misalnya di mana ini, kemudian akses mobilnya, kalau ada dapurnya di mana, itu kan zoning. Loading barangnya segala macam kan gitu. Nah, kalau semua unsur-unsur rancangan itu kita akomodir dengan optimal, kenyamanan adalah sesuatu hal yang otomatis kita dapatkan gitu. Nggak usah kita lakukan mikir kenyamanan. Kalau sudah itu saja sudah kita akomodir, kita optimalkan, otomatis sudah. Kan sederhana itu sebenarnya, nggak usah sampai kita ngejar. Misalnya contoh gini, di luar bidang arsitektur, kalau ada itu misalnya megawe kerja, selaganya megawe, bisa cek teko apa kita. Kan maksudnya jangan aja ruang. Nyari kerjaan kan kita orang nak balik ngalih gawe biasanya udah ya kita. Sama seperti ini, kalau optimalkan merancang arsitektur dengan semua elemen-elemen perancangan itu kita optimalkan, kenyamanan itu oke. Sekarang untuk bagian pengerjaannya Pak, kami kan belum tahu, adanya awam. Biasanya di mana terdapat bagian-bagian yang sulit ya, permasalahan dalam proses pelaksanaan itu biasanya
kalau kita merancang sesuatu yang unik kemudian belum pernah dilihat oleh orang sebelumnya atau belum pernah dikerjakan sebelumnya, itu menjadi bukan sebenarnya permasalahan, tapi menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena tenaganya atau pelaksananya atau kontraktornya belum pernah punya experience untuk mengerjakan seperti itu. Kemudian arsiteknya hanya mampu membikinkan visualnya saja, itu misalnya gitu kan. Ya, jadi harusnya seorang perancang itu kita belajar tentang membuat sesuatu, menciptakan, mengkreat sebuah ide baru, tetapi kita juga harus belajar tentang bagaimana proses perwujudannya, bagaimana sistem konstruksinya, bagaimana cara bikin, apa materialnya, segala macam. Berarti sebenarnya kompleksitasnya kan tinggi sebenarnya seorang perancang itu, karena di saat kita membikinkan sebuah visual atau membikinkan gambar misalnya kayak begini segala macam, terus gimana, apa bahannya, kan kita harus tahu karakteristik bahan. Misalnya untuk fasad bangunan nih mungkin beda, fasad bangunan itu apakah tahan matahari, apakah tahan air, apakah bagaimana maintenance-nya, bagaimana segala macam kan gitu misalnya. Kan tidak hanya sekedar bikin cantik aja, tetapi cantik hanya seminggu aja, kemudian setelah itu repot orang. Nah misalnya gitu. Jadi tantangannya seperti itu banyak. Nah, tetapi biasanya kalau seorang perancang tidak kuat juga idealisme untuk bikin sesuatu yang baru, misalnya di sana lah. Ya yang sudah-sudah aja dipakai. Itu biasanya kan terjebaknya begitu. Dan itu memang berat, karena berat itu untuk satu dinding aja, rancang satu dinding aja kan nggak gampang gitu. Nah, untuk sekarang ini apa harapan Bapak ke depannya? Apakah masih ada goals yang ingin Bapak capai apa gimana? Ya kalau goalnya kan sebagai seorang perancang saya tetap sih berharap supaya spirit saya bisa terjaga. Karena sangat ketakutan sekali, saya secara pribadi sangat takut apabila saya tidak lagi ada semangat untuk berkarya. Kan berat itu kalau seorang perancang tidak lagi ada pengekoh kata orang kan. Nah itu bahaya itu. Nah saya hanya berharap supaya spirit kreativitas saya terjaga, supaya saya mau meluangkan waktu, belajar lagi, mencari informasi segala macam. Selama spirit itu terjaga, saya yakin itu masih bisa kita wujudkan. Kan itu yang pertama terkait dengan diri saya. Nah kemudian yang kedua, selain spiritnya harus terjaga, harapannya juga masyarakat mulai terbangun juga kesadaran terkait dengan desain. Gitu. Sehingga ada terbangun itu, saya sampaikan terbangun supaya mulai ada sedikit kesenjangan antara seorang perancang dengan masyarakat penggunanya. Gitu loh. Misalnya contohnya kalau terlalu jauh kesenjangannya kan, konsep-konsep baru terkait dengan perancangan kan bisa jadi nggak diterima. Iya. Gitu. Kasih futuristik, nah kan misalnya nggak ada segala macam. Padahal kita sendiri adalah hidup di masa depan nantinya. Tetapi kan hidup di masa depan kan tidak harus futuristik. Kan itu misalnya, kan tidak harus futuristik satu-satunya gitu. Tetapi paling tidak kita harus merespon sebuah perubahan-perubahan. Misalnya kayak sekarang dalam situasi pandemi. Bagaimana perubahan-perubahan dalam dunia arsitektur? Ya kan seorang arsitek harus berpikir, seorang perancang harus berpikir. Kalau menunggu regulasi dari pemerintah misalnya, masa kita sebelum ada itu kemudian kita tidak berkarya? Berarti kan kita tetap harus merespon itu. Nah, saya kayak gitu kan, merancang restoran, bagaimana interiornya, mungkin dari sisi jaraknya, dari sisi kapasitasnya, dari bukaannya, dari polusi udaranya, dari floranya, dari kan banyak yang harus bisa. Misalnya tidak hanya sekedar pasang keran di depan, kemudian cek suhu tubuhnya dan soal alam, kan tidak bisa sekedar itu aja. Kan itu harus kita mampu merespon dari sisi kira-kira begitu. Nah, untuk zaman saat ini kan udah berbeda nih untuk arsitek masa sekarang sama yang dulu-dulu tuh. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk anak-anak muda sekarang yang masih seperti kami yang masih mengemban belajar arsitek lah, masih di kampus? Pesannya sederhana sebenarnya. Kreativitas setinggi-tingginya. Kemudian harus meningkatkan kemampuan. Tetapi jangan lupa akar budaya itu harus sama-sama dijaga. Karena arsitek atau perancang itu adalah bagian daripada agent of change, adalah agen perubahan.
kalau seorang arsitek itu harus begini atau rancangannya begini, kemudian itu disukai, berubahlah nanti. Itu berubahlah, tataran itu akan berubah, tataran itu entah itu tatanan di tata bangunannya berubah, bisa jadi tata kotanya bisa berubah, bisa jadi tata wilayah dan segala macam, dan itu akan berubah. Oleh karena itu boleh kreativitas setinggi-tingginya, boleh sebebas-bebasnya, tetapi identitas lokal harus menjadi tanggung jawab moral bersama untuk dijaga. Penjagaannya itu yang penting bagaimana mampu kita menangkap spirit lokalnya untuk bisa kita implementasikan ke visual modernnya. Nah, saya sendiri kan di Balai Budaya atau di Alaya itu kan itu saya menjadi spirit saya, sehingga fungsinya modern, tetapi saya masih menjaga identitas lokal, spirit lokalnya, supaya sehingga itu masih relevan di dunia itu. Padahal itu peradonya pakai perado antik, ukirannya antik, segala macam, tapi masih sangat relevan menjadi unity dalam satu kerajaan, dan ujung-ujungnya menjadi sebuah identitas. Ya. Kalau jadi identitas jadinya menjadi orientasi, bikin kayak itu, nah itu misalnya. Oleh karena itu jangan pernah berkecil hati kalau misalnya kita sebagai seorang perancang meskipun menciptakan sesuatu, tapi ciptakanlah sesuatu dengan mengambil akar budaya lokal. Ya. Visualnya boleh berubah, bentuknya boleh berubah, tapi identitas atau roh ataupun jiwanya kalau bisa masih lokal. Apa yang mereka temukan di sini tidak akan ditemukan tempat lain. Itu salah satu mungkin bordernya, pakai acuannya gitu loh. Pokoknya entah itu modern, tapi orang masuk ke ruangan ini atau masuk bangunan tidak bisa ditemukan. Nah, ini masih kita jagain, bisa ambient itu masih kita bisa jaga. Kira-kira itu Ya, baik, Sudah. udah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya, Oke. juga tempat yang disediakan, minuman juga. nah, siap. Sudah 1 jam? Sudah. Lebih nih? Udah lebih. Baik, sekian wawancara hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan selamat sore. Selamat sore. Ya.